Dan itu yang ditemui, ternyata itu bapaknya itu bukan dukun santet tapi guru ngaji anak-anak kecil. Dia cerita keluarganya, Pak ini kan booming, oh ini pembantai dukun santet gitu. Pak, keluarga bapak saya bukan dukun santet tapi guru anak-anak ngaji kecil. Dia cerita ada tuh kronologisnya, itu ada siluet kakek-kakek. Ya gimana sih, kayak bayangan tapi kayak abstrak gitu. Tapi ya bentuknya ya kakek-kakek tapi abstrak, wajahnya nggak kelihatan apa segala macam gitu, kayak ya abstrak gitu tapi berbentuk kakek-kakek. Jadi ngambang terus jalan, terus dia belok ke kiri. Seberang agak merinding saya, apaan tuh ya Bang? Kalau misalnya faktor utama nih dari terjadi pembantaian kayak gini kan, itu dari dukun santet ya, isu dukun santet. Itu kenapa sih kok bisa ada isu dukun santet begitu? Oh, di daerah tersebut ya? Tersebut itu. Iya, pertama awal isu dukun santet kan boomingnya di Banyuwangi. Iya, terus melebar ke daerah yang lain. Bagi saya, tahun 2000 itu kondisi politik di Indonesia. Ini saya bongkar dikit nggak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Armando, selamat datang di Titik Koma. Hati-hati teman. Di depan gue ini sudah ada seorang narasumber yang bakal menceritakan pengalamannya di salah satu gunung, yang dimana di gunung ini ditemukan 45 kerangka manusia yang tergantung, yang diduga adalah kerangka ini korban dari fitnah dukun santet. Sebelum masuk ke videonya, gue mau ngingetin teman-teman untuk menonton video ini sampai habis. Karena dengan teman-teman menonton video ini sampai habis, teman-teman telah berpartisipasi untuk bersedekah kepada yatim piatu yang berada di kawasan Petamburan. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Bang Chandra. Halo. Baik lagi nih, ketemu lagi. Kemarin epic banget ceritanya Bang. Teman-teman di rumah tuh banyak banget yang request Bang. Masa? Iya, sampai ada yang komen, gue lihat, tolong dong Bang Chandra dikulik lagi tuh, ceritanya pasti banyak banget. Netizen kerjaannya, Bang. Iya, tapi sehat Bang ya? Alhamdulillah, nih agak flu dikit. Sebab iya. kalau gua kemarin nih pasti hujan. Iya, Padahal di rumah gua nggak hujan kan, di RW 4. Kan seberang doang. Iya. Sini hujan, RW 4 gak hujan. Nggak hujan, pas ini gua hujan, kena hujan lagi, pilek gua. Bang Chandra, kasih sedikit nih, mau cerita di mana lagi nih Bang? Waduh. Dikit aja dulu sebelum masuk ceritanya. Cerita ya, seperti biasa ya. Kalau kita nggak dikonsep dulu kan, lu kan main manggil cerita lu gitu. Ya waktu itu udah lama sih tahun 2000, bulannya gue masih ingat tapi tanggalnya lupa gue. Harinya masih ingat, tanggalnya lupa. Itu bulan November tuh. Kejadian pembantaian dukun-dukun santet. Dulu isu-isunya ya. Tapi ini bukan yang di Banyuwangi. Ini berada di salah satu daerah di Jawa Barat, Cianjur. Cianjur, Jawa Barat. Isu dukun santet tuh pembantaian. Iya. Oh, gue penasaran banget nih Bang. Mungkin teman-teman di rumahnya udah penasaran juga nih sama cerita Abang nih yang epic-epic kayak gini. Oke, mungkin teman-teman di rumah yang mempunyai cerita menarik seputar mistis, bahkan tragedi-tragedi yang bikin bulu kuduk kita merinding, dan teman-teman ingin bercerita langsung di sini atau bahkan ceritanya dibawakan oleh kita, langsung aja DM di Instagram Titik Koma. Langsung aja kali ya, biar nggak kemalaman juga. Tetap di Titik Koma. Hati-hati teman. Bang, gimana nih Bang ceritanya? Nah, sebelum gue cerita, gue minta izin dulu nih. Apa tuh? Gue mau ngerokok dulu. Oh, silakan. Bebas kan di sini. Bebas. Iya.
biar rileks juga ya kan ceritanya. Iya. Jadi waktu itu tahun 2000 dapat kabar kalau nggak salah Kamis pagi, ya kan, dari dokter dikumpulin di rumah sakit, kalian harus berangkat ke Cianjur. Kalau nggak salah gunungnya ada 2 gunung, yang satu gunung lupa tuh nama satu, yang satu gunungnya namanya Gunung Sawo. Nggak terlalu tinggi sih gunungnya, kayak bukit gitu kan. Terus kami berempat, emang ada apaan di sana? Dan ternyata di sana ada penemuan jenazah tergantung 20 lebih. Kerangka tuh udah jadi kerangka juga. 20 lebih. Kita bengong kan, tuh banyak amat. Sedangkan pada waktu itu gue nih baru-baru masuk ke ke unit forensik, baru banget. Udah gitu, dok, apakah orang percaya kalau kita yang diutus, sedangkan dokter sendiri nggak dampingi kami? Saya jaminannya, katanya. Yang penting kalian komunikasi, kalau ada kesulitan komunikasi aja sama saya. Waktu itu kan biar handphone jadul dulu yang gede tuh udah megang dah. Nah, bismillah, ternyata pas jam 8:30 tuh dijemput pakai mobil dari aparat tuh. Ya kan, pas sampai situ mereka aparat tuh bengong. Kenapa kok yang diutus tuh anak muda semua? Ya kan, ya paling saya baru tuh yang senior udah ada 2 orang, yang junior 2 orang. Junior termasuk saya karena baru kan. Iya. Dan yang junior juga kan agak minder ketika pimpinannya nggak ikut. Sebab kan belum teruji kayak dokter tersebut. Tapi berkat motivasi dokter tuh almarhum berangkat lah. Ya sempat bingung semua, berangkat gitu Cianjur. Ternyata bukan pas di Cianjurnya dong, itu dari Cianjur kurang lebih 80-90 kilo lah. Itu ada di Kecamatan Tangleng kalau nggak salah. Desa Tangleng juga tuh, kita tuh berhenti. Udah berhenti, udah banyak orang situ tuh. Ya kan? Akhirnya kita mau masuk tuh ke lokasi. Pas mau masuk ke lokasi tuh, ke bukitnya, ke gunungnya, udah banyak tuh. Dari Basarnas sudah ada juga, dari tim SAR udah ada juga, yang dari pihak kepolisian. Cuma lagi-lagi kami jadi bahan perhatian. Kenapa? Sebab masih muda-muda loh. Paling tua tuh umur 25 tahun. Si Rudi. Ya kan? Udah jalan berempat tuh. Kok ini yang dari yang dari petugas forensiknya gitu. Terus datang lagi 2 dari PMI tuh. Kurang jeda 10 menit datang dari PMI. Kami akhirnya berenam. Dari PMI udah agak tua-tuaan. Dia juga kok dari Jakarta muda-muda ya. Muda-muda gitu. Tapi peralatan kami siap semua. Sebelum kami ke lokasi gitu. Udah biasa. Rokok dulu, makan dulu, santai kan. Nih yang ada dalam bayangan gue nih, 20 lebih mayat ngegantung, udah jadi tengkorak. Tuh bikin gimana identifikasinya nih, gitu. Bukan ini ya, bukan kita set ya jenazahnya, identifikasi. Kalau udah begitu kan udah susah kan, udah jadi udah jadi tengkorak apa segala macam. Kita akhirnya berenam berembuk lah. Ini gimana? Udah kita terjun aja dulu. Gimana nanti di sana? Saya bilang saya juga mohon petunjuk nih, karena kami baru, gitu kan. Nah ada salah satu petinggi aparat, dia kurang percaya sama kami, sehingga telepon ke dokter. Kata dokter,
kalau Anda percaya sama saya, percaya juga dengan tim saya. Tegas dia dong kalau begitu, tegas dia. Dia nyentrik sih dokternya kan, dan terpercaya di kalangan aparat kepolisian, dia terpercaya memecahkan berbagai kasus. Nah, akhirnya habis makan, santai, jalan. Itu jalannya walaupun bukan gunung, bukit gitu, itu terjal tuh. Itu ngumpetin mayatnya bisa itu. Ya miringnya berapa derajat ya kalau begini nih ya? Kalau begini kan 90 derajat ya. Dia begini nih, kita jalan di apa? Bukan di punggungan. Jadi benar-benar di lereng tuh, jalan agak miring. Pas di lokasi, lihat baru saya. Itu ya benar, itu jenazah kurang lebih ada antara 20-25 jenazah lah yang tergantung, ada sisanya dikit, terus ada tinggal kepala apa segala macam, tulang-tulang berserakan. Terus ada dua jenazah yang bukannya utuh ya, 2 jenazah itu tidak tergantung, jadi dia agak tiduran gitu. Tiduran, kita identifikasi itu dulu. Kita berenam, kan banyak tuh dari mulai itu laporan-laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Gitu. Pertama kita cari dulu apa namanya yang mendekati dari pakaiannya, apa sekarang udah masih ada pakaiannya, ada yang masih ada. Nah, teridentifikasilah 2 jenazah, itu diketahui identitasnya. Setelah itu kita serahkan kan, gitu kan, keluarganya bilang oh ya ini benar apa jenazah bapak saya, ini jenazah suami saya gitu. Dibawa berkat teridentifikasi jenazah tersebut, terkuaklah para pelaku. Itu kurang lebih 22 orang pelaku. 22 orang pelaku. Nah, itu saya identifikasi jam 1 jam 2 sampai sore itu baru teridentifikasi. Besoknya kedua 22 pelaku itu diamankan oleh pihak kepolisian. Ya modusnya sih dukun santet ya, karena apa namanya? Waktu itu kan memang lagi gencar-gencarnya isu dukun santet. Iya, dan memang dia modusnya itu. Setelah itu banyak tuh jenazah kita turunkan, kita kerangka-kerangka kita jejerin, masih ada si kulit apa, rambut. Nah, disitulah kita diuji ketelitian kita. Misalkan ada yang apa namanya? Ada yang laporan kehilangan gitu, itu ciri khasnya apa? Misalkan dari bajunya, oh udah nggak ada bajunya nih, gitu kan? Kita lihat dulu dari gigi, misalkan gigi ada yang seingat keluarga ada yang tanggal nggak, ada yang ompong nggak, ada di bagian mana pun itu kita apa? Kita lihat tengkoraknya itu giginya ada yang tanggal di mana gigi apa, itu harus teliti sehingga bisa terkuaklah identitas mayat tersebut. Itu sampai malam itu sampai mau isya tuh kita tuh pakai patromak tuh banyak. Tahun 2000 kan nggak ada lampu emergensi ya kan, tuh pakai patromak. Udah gitu teridentifikasi siangnya 2, malamnya kalau nggak salah 6 itu dibawa. Nah itu masih banyak lagi, itu kalau nggak salah 25 itu ngegantung di apa di atas itu gitu. Jadi pas malam kita udah lelah apa segala macam, istirahat lah kita. Istirahat juga nggak jauh dari situ tuh, bikin apa namanya? Bikin tenda darurat kan. Saya bilang, waduh masih banyak lagi kerjaan.
apa namanya, untuk identifikasi ini semua. Nggak lama dapat kabar lagi 22 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian ngoceh bahwa mereka ternyata membunuh 45 orang yang diduga dukun santet. Dan itu ini kan di apa namanya, di Gunung Sawo, ada lagi di samping tuh gunungnya, jadi dua gunung tuh. Dan terima lagi informasi ya, ada pihak kepolisian ke situ juga, ngobrol-ngobrol kita, dia dari 20 desa dibantai. Jadi dijemput, dibantai di situ, dijemput, dibantai di situ. Pokoknya pembuangan jenazahnya di situ. Di 2 gunung itu Bang ya? Di 2 gunung itu. Nah, waduh, makin banyak aja nah. Ya Bang, gini aja Pak. Bilang saya nama Pak Gecing jeletuk ya. Pelakunya aja suruh tunjukin di mana, daripada tim SAR lama-lama kan gitu nyari-nyari jenazah lah, gua nggak bisa, katanya dia nggak bisa, dia lagi diamankan. Bikinan gua kan daripada apa namanya dia nyari-nyari lagi, tunjuk di sini, tapi nggak bisa tuh. Ya istirahat tuh, ngopi, ngobrol tuh di ini tenda dong, apa api unggun dah. Itu juga tenda itu. Jadi miringan segini ini harus dipapas dulu tuh dong. Iya. Untuk bikin apa namanya? Bikin lahan landai gitu. Nah, lama ada yang namanya pian tim saya kan gitu. Gue mau ngerokok jauhan dikit, udah lu ngerokok aja sono. Rokok di jauhan dikit. Kelihatan sih dari apa namanya? Dari tempat gue nih ke situ kelihatan. Ini nyanyi Sunda. Orang kan bukan orang Sunda, ngapain nyanyi Sunda gitu kan. Deketin, kagetin, hei ngapain? Astagfirullahaladzim, gue ngapain di sini lah? Kan lu tadi izin gue mau ngerokok jauhan dikit. Kenapa lu kaget? Enggak, gue nggak ngomong gitu, tau-tau gue ada di sini. Ya udah lu balik dah. Balik ke tenda, ya kan si Rudi bilang gini, apa itu can anak? Wow, kayak ngelindur. Yang dari PBI senyum aja. Gue denger dia nyanyi Sunda, gue denger. Nah, udah ngobrol lagi tuh, udah ngobrol, tuh kedengeran sayup-sayup kayak orang ngerintih. Ngerintihnya kayak gimana ya? Memang di situ rame loh, ada pihak kepolisian juga, tim SAR apa segala macam, dia bikin posko juga tim SAR di situ rame. Tapi yang namanya tempat bekas pembantaian gitu kan creepy juga kan. Iya. Oh, itu jam berapa dia begitu, jam 10 ya kan, itu masuk hari pertama ya. Ada kita tidur ya, subuh dibangunin tuh. Ayo yang sholat dulu, yang sholat. Nah, habis sarapan jam 7 kita mulai kerja lagi tuh. Tapi kalau tim SAR itu dia menyisir tuh. Kan informasi di situ ada 25 jenazah, berarti yang belum diketemukan 20 jenazah lagi. Karena informasi 45 jenazah di situ, 40. Yang dibantai 45. Nah, itu hari kedua tuh. Hari kedua ada salah satu keluarga gitu kan, Pak, tolong ketemukan keluarga kami, kata. Saya bilang, coba lihat fotonya. Pas lihat fotonya mana anak. Aduh, dilihat tuh yang sisanya yang apa yang belum teridentifikasi itu udah jadi tulang semua dan bajunya nggak ada. Pakai baju ini terakhir gini itu nggak ada. Kita apa nih? Terus si Rudi bilang gini, perhatiin, Can, sini dah, lihat kita tuh berenam, dagunya terbelah. Jadi gimana sih ya? Iya. Ada gimana sih? Ada belahan dagu. Belahan gitu. Itu kita teliti tuh atau apa namanya kan, kalau ini kan bentuk tengkoraknya dia begitu tuh. Nah, itu gitu ketemu, alhamdulillah.
Berarti 9 teridentifikasi. Enggak semuanya teridentifikasi dong. Iya. Di hari itu kita teridentifikasi kurang lebih 4. Tapi tetap jenazah tulang-tulang itu dikumpulkan di situ. Ketika ada yang berserakan gitu, oh ini tulangnya ini kan kita bisa baca struktur anatomi tulang ya kan, gitu. Oh ini tulangnya ini itu kita jejerin tuh. Itu 4 aja kita makan waktu seharian. Seharian bang ya? Iya. Soalnya susah doh. Iya, soalnya jadi tulang juga gitu. Iya, kita mau ngadu sama dokter gimana? Kita lagi belajar juga di situ. Makanya para aparat tuh agak sanksi kita kan sampai dia nelfon dokter, kata dokter, kalau lu percaya sama gue, percaya juga sama tim gue. Itu mau maghrib tuh, kelar mau maghrib kita rehat dulu. Udah sholat maghrib apa bisa. Ya bagi gue di situ sih, peduli setan yang begituan kan. Orang rame-rame ini masa ada apa hal aneh-aneh ya kan. Nah, nggak lama warga situ ada juga yang yang ikut gitu kan, nginep di situ ada. Jam 9 dah ada warga situ yang kayak kayak macan yang kesurupan gitu. Iya, saya bilang astagfirullahaladzim, ada aja lagi capek-capek begini, saya kan lagi kerja. Terus kebetulan ada warga situ juga memang yang diterjunkan, dibilang paranormal lah. Gitu. Untungnya ada dia tuh, berapa orang yang kesurupan itu dia netralin, itu namanya waktu itu kita sebut Aki Ujang. Ki Ujang. Iya, luar biasa tuh. Cuma orangnya merendah dia. Saya mau bukan apa-apa katanya. Ya pakai logat Sunda. Nah, pas jam 10 kita tidur tuh. Pokoknya kita terus, soalnya masih banyak kerjaan tuh. Jam 10 kita tidur. Dilalah jam 1 kebangun. Udah kebangun, keluar tenda tuh tuh. Gitu kan. Pas saya lagi ngerokok gini, itu ada siluet tuh. Siluet kakek-kakek. Ya gimana sih, kayak bayangan tapi kayak abstrak gitu. Tapi ya bentuknya ya kakek-kakek tapi abstrak, wajahnya nggak kelihatan apa segala macam gitu. Kayak ya asap gitu tapi berbentuk kakek-kakek. Jadi ini kan saya di lereng nih, ini masih ada turunan lagi tuh. Itu terus dia ngambang terus jalan, terus dia belok ke kiri. Saya bilang agak merinding saya. Apaan tuh ya? Terus bangunin tuh. Terus. Bangun dong. Saya lihat bayangan gitu ke bawah terus ke kiri gitu. Halusinasi aja kali. Iya kali ya, saya bilang. Kayak saya kebanyakan bengong nih kan. Setelah itu udahlah tidur. Pas paginya penasaran tuh ngikutin bayangan tuh. Anak-anak identifikasi, ajak si Pian ikut gue yuk ke bawah. Tim SAR lagi nyusur yang gunung satunya lagi tuh dong. Ya kan 2 gunung dia tuh. Saya ikutin tuh. Kayaknya nggak jauh. Lu ngapain? Yang gue ceritain semalam. Lu percaya aja lu gitu. Lu percaya aja. Lu aja percaya langsung duduk begitu lu ngopi lu. Nyanyi Sunda gitu kan. Ya coba lu ikutin gue. Tret. Turun tuh nyusurin jurang tuh. Ya kita pelan-pelan juga kan. Ada mentok ke kiri. Itu ternyata bener ada jasad. Dia pakai pakai kain selempangan gitu. Yan,
gue tungguin di sini, lu ke atas, lu bilang sama tim SAR ciri-cirinya sarung kotak-kotak, masalah warna biru kalau nggak salah, kotak-kotak biru kuning gitu. Dia begini tuh masih pakai sarung, tuh udah jadi tengkorak. Udah jadi tengkorak. Udah, lu ke atas, kan masih banyak warga yang nyari apa namanya, keluarganya gitu, yang ngantri buat identifikasi kan. Lu bilang begini cirinya, lari ke atas tuh. Pas lari ke atas, dia ini nungguin aja. Gue ngeliatin tengkorak kayak pakai sarung, kayak sarung selempang, celana hitam nih, celana pangsi gimana sih? Iya. Celana santai itu, kayak petani gitu. Gue bilang, ya Allah, sampai begini ya. Terus, sedih juga. Gak lama turun tim SAR buat evakuasi sama 3 orang warga. Ternyata itu bapaknya. Wah, sedih loh. Dan itu yang ditemui, ternyata itu bapaknya itu bukan dukun santet tapi guru ngaji anak-anak kecil. Dia cerita keluarganya, Pak, ini kan booming oh ini pembantai dukun santet gitu. Pak, keluarga bapak saya bukan dukun santet tapi guru anak-anak ngaji kecil. Dia cerita ada tuh kronologisnya. Jadi pas malam, kira-kira jam 1 malam, digedor-gedor rumahnya. Kalau bapaknya keluar itu langsung diseret. Itu banyak katanya. Orangnya kulit mukanya ketutupan semua. Mereka nggak berani. Wah, saya agak gimana ya? Agak sedih juga. Kenapa? Yang ngajarin ngaji anak-anak kecil dia kan membentuk kader-kader dalam agama juga, dibantai gitu. Akhirnya diangkat atau diidentifikasi. Nah, setelah diidentifikasi itu saya telepon kan ke dokter, dok, kayaknya saya butuh kain kafan nih. Jadi yang udah diidentifikasi minta disempurnakan di situ. Itu berjejer tuh kan, minta disempurnakan di situ. Saya butuh kain kafan nih, dok. Coba minta sama yang dari PMI Bogor. Mintalah saya, bisa tolong ini di rumah sakit ada stok kain kafan nggak? Dicoba ditelepon sama dia segala macam. Nyampe lah kain kafan itu, saya nggak dimandiin secara secara ini ya, layaknya orang yang masih ada dagingnya. Kita siram 3 kali, keringin, baru kita susun, kita bungkus sehingga keluarga tinggal memakamkan dengan layak. Itu doh. Itu hari kedua ya. Hari kedua kita berhasil identifikasi 7. Banyak tuh. Iya kan, 7 kita. Pokoknya yang tim SAR tuh udah ngumpul banyak, dari Basarnas banyak, dari aparat, dari TNI itu banyak. Cepet dia ngumpulinnya. Sehingga keesokan harinya, hari ketiga, itu sudah terkumpul semua 43 jenazah, kurang 2. Karena pengakuan pelaku yang 22 orang itu ada 45 jenazah. Udah ngumpul semua tuh. Yang bingung siapa dong? Kita 6 orang. Ini pokoknya warga tuh udah banyak, ada ya nggak satu orang satu kan, dia bikin ada bawa keluarganya juga yang mau lihat, penuh di situ warga, ada yang nangis segala macem. Itu berat bagi saya tuh kalau untuk kerja di bawah tekanan kan. Saya harus bisa menemukan identitas jenazah sehingga bisa dikuburkan dengan layak. Saya telepon akhirnya sama dokter, dok, kayaknya kita nggak sanggup. Saya pribadi saya nggak sanggup nih. Ini masih ada
banyak jenazah yang belum diidentifikasi gitu, sedangkan tenaga kami terbatas. Nah, coba ini lagi konfirmasi sama sama dari PMI, minta bantuan untuk identifikasi berapa orang lagi sehingga bisa A+, kata dokter. Akhirnya yang dari Bogor tuh Andi bilang, "Pak, ini gimana nih ya? Coba saya telepon lagi." Ternyata nggak ada yang mau berangkat. Saya udah, kondisi fisik saya dan mental saya udah hancur. Udah down banget. Wow, udah down. Kita berempat udah down. Kita masih anak-anak muda down. Gitu. Mikir lagi, terus deketin sama yang dari Bogor, Andi. Ikut dulu yuk. Wah, dia luar biasa tuh. Ikut dulu. Ngapain, Nak? Ada saya dikasih motivasi. Wah, segala macam. Malu katanya, masa sih orang yang diharapkan dari rumah sakit besar Jakarta dan diutus oleh dokter yang udah benar-benar terkenal, udah top, ya udah legend katanya, masa nyerah sampai segini. Ya, saya mah nggak nyerah, cuman kondisi fisik dan mental saya nih udah, kata saya juga masih belajar, yuk kita belajar sama-sama. Dikasih motivasi terus, saya udah aman tuh. Terus yang teman-teman saya, si Pian, si Rudi, ya kan, si Muji, udah dudukin, di briefing mah dia emang saya lihat jiwa leadernya ada. Udah siap, udah baru mau mulai kerja, teleponnya Andi bunyi, ada nih yang mau berangkat 4. Alhamdulillah, saya bilang, tuh kan ada aja pertolongan katanya. Karena kita komunikasi lagi sama aparat tuh. Nih ada lagi yang gabung tim 4 gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Berangkat tuh dari Bogor Cianjur kan deket kan. Berangkat ya sampai situ, saya istirahat dulu tuh. Itu hari saya istirahat. Tim saya berempat istirahat. Nah, 6 ini terjun. Yang dari PMI. Udah terjun setengah hari, 2 orang pulang. Kenapa? Kesepakatan mereka, jangan semua kita. Nanti temani tim yang buat besok. Kita ngobrol-ngobrol, mereka kerjalah. Banyak juga tuh namanya, tenaga baru kan, masih fresh pikiran. Itu banyak juga dia, kurang lebih 8 atau antara 8-10 lah mereka identifikasi. Ya tetap sih kalau, Pak, ada lagi nggak kain kafannya? Ada. Saya bilang, Pak, tolong bungkus. Kita tuh bungkus. Ya karena tim saya tuh berempat memang awalnya pemandi jenazah semua basicnya, gitu kan. Jadi bisa namanya bikin pocong apa segala macem. Gitu kan. Makanya suka heran saya kalau orang ngelihat pocong gitu. Kalau saya ngelihat pocong kan tiap hari. Ya, udah kita layani kan masyarakat, saya pocongin apa mereka tinggal bawa. Dulu juga nggak pakai keranda yang peti, enggak. Keranda tuh bikin dari bambu. Oh, bikin. Oh iya, keranda itu bikin dari bambu, bawa terus. Saya bilang, kayak ingat film tuh Killing File. Jadi ladang pembunuhan, itu bener-bener kayak ladang pembunuhan. Malam saya itu nggak bantu identifikasi hari itu karena saya istirahat, karena satu saya memulihkan tenaga saya dan mental saya tuh. Malamnya nih, ya kan, air habis kan, minta sama warga jauh kan, terus kita nyari stok air yuk, nyari stok air, ke bawah lagi kita tuh, pas ke bawah lagi, udah namanya malam kan pakai lampu patromak tuh bawa gitu. Tuh air tuh udah kita main ciduk kayak pakai botol mineral tuh ya, yang kecil mau yang 1,5 liter, yang 1,5 liter udah kita masukin, dapat 6 botol, bawa pada minum tuh.
pada minum semua, minum gitu, bikin kopi apa segala macem gitu kan. Udah besok pokoknya kita tinggal identifikasi tuh, tinggal 2 mayat yang belum ketemu. Besoknya kita identifikasi, semua berhasil. Terus di bawah ada yang teriak, ada lagi 1 katanya. Pas ada lagi 1, turun tuh tim SAR kan tuh ke bawah. Pas saya lihat tulangnya kok basah. Nemunya di mana? Katanya nemunya yang tempat saya tempat gue nih ngambil air. Wah, kata anak-anak, sialan, berarti gue minum air mayat dong. Iya itu kata dia tenggelam. Lu gimana itu? Ah, gue mau buru-buru, gue celupin, blebek, udah angkat gitu. Ya kan lu bawa lampu ya. Rasa takut ya tetap ada, kan manusia. Apalagi masih muda kita kan. Rumah parah, gue ngopi mayat, makan ngerebus mie mayat. Wah, ya mau dimuntahin gimana? Udah dari semalam, ya kan? Berarti kurang 1 mayat, ya kan? Akhirnya udah identifikasi lagi ya. 1 kan dibilang kita harus benar-benar tanya ciri-ciri khas almarhum nih seperti apa. Dia pernah terluka kah? Pernah patah tulang kah? Pernah ada trauma di kepala kah? Pokoknya cedera di tulang apa segala macam gitu. Terus bentuk wajahnya, terus mentok. Waduh, ini yang ciri-ciri khasnya udah mentok semua gitu. Nah, baru saya coba lihat telepon dok, gimana nih dok, mentok dok, udah di ini ciri-ciri spesifiknya udah dok, tapi ini masih sisa, ini gimana? Coba perhatikan fotonya, lihat susunan tengkoraknya nih, kayak tonjolan pipi apa segala macem gitu kan, bentuk lancipnya. Dan kalau mendekati itu udah identifikasi aja. Karena misalkan 50% mendekati, udah baru kita kerjain semua tuh. Itu tetap kalau ada yang mau dibawa gitu, mau urusin sendiri, tapi kebanyakan kita pasti kafani di situ. Kafani di tempat ya. Iya. Kafani di tempat. Cuma yang jadi permasalahan yang belum teridentifikasi nih, itu hari keempat tuh. Itu medannya sulit, nggak gampang. Dibilang kemiringannya tuh ya 45 derajat kali ya, begitu ya, setengahnya. Itu sulit. Polisi juga atau tim SAR juga sulit untuk apa itu. Kalau sekarang mah, waktu itu saya datang lagi ke sana tuh, untuk naiknya gitu tuh udah enak tuh, udah dibikin tangga batu. Dulu mau boro-boro tangga batu. Tahu nggak, pakaian yang saya bawa itu cuman dua setel ya, sama celemek. Kalau sarung tangan banyak saya bawa. Itu nggak ganti-ganti tuh, nggak kepikiran. Udah baunya kayak apa itu? Nggak kepikiran bakal enggak, orang udah lihat kerjaan banyak gitu, aduh. Tapi ada kepuasan sendiri ketika keluarga, Pak, tolong ini jenazah keluarga kami yang mana, keluarga kami hilang, ketemu tuh ada kepuasan sendiri. Berhasil gitu. Iya. Kepuasan batin banget. Wah, itu kayak ngelihat gunung gedean hati saya kali gitu. Alhamdulillah dapet gitu. Itu udah seneng tuh. Pas lihat kesini lagi banyak jenazah belum diidentifikasi, lemas lagi. Ya. Akhirnya hari kelima saya udah benar-benar nggak tahan. Kita nih berempat, dok, kita pulang ya. Tunggulah, katanya. Belum ada perintah untuk pulang. Itu jaga nama baik saya. Terpaksa tuh kita nginep 1 hari lagi. Di malamnya, itu mah belum malam ya.
masih jam 7 kali. Masih agak sorean dah. Masih ada sorean kan. Wah, ajan maghrib, ajan isya juga belum. Terdengar teriakan kan gitu. Teriakan di situ, bukan teriakan cewek apa, teriakan bapak-bapak. Ampun, ampun. Kita sama ada 20 orang ya kita di situ sama aparat tim SAR apa segala macam yang deket-deket tendanya, di atas juga ada tenda lagi. Kita langsung begini kan ngeliat apa namanya, kaget gitu, di mana tuh suaranya tuh gitu. Ya nggak lama sih, ada setengah menit mah 30 detik dia. Ya, maaf Bang, bentar, itu orang-orang di situ nggak dengar semua. Adanya kalau ini kan jalan masuk dari desa itu tuh, iya, ya kan, lalu adanya kok sebelah sana. Kata tim SAR yang ada mas saya, kira-kira di situ ada berapa? 8 orang tim SAR. Kalau dari sumber suara situ kita udah nyisir bang. Wah, tapi pada dengar kan? Dengar. Tuh ada yang nyeletuk tuh jin iseng kali buat ini. Tapi penasaran nih, kan kurang atuh. Penasaran tim SAR. Mereka langsung, udah yuk, coba kita selusuri lagi. Saya bilang jangan lu bang, malam bang. Udah tanggung nih, tinggal satu lagi nih, kan pengakuan ini 45 gitu. Kita satu lagi dapet, aman dah, selesai tugas kita. Gitu. Udah, mereka nyisir, bener dapet satu lagi. Itu pas di titik suara. Tadinya dia bolak-balik 4 kali itu nggak ada, ya? Nggak ada loh. Mereka bawa kantong mayat kan, dapat satu lagi. Gitu kan. Udah taruh kan masih banyak tuh. Pas besok paginya saya udah bener-bener udah nggak tahan dah. Bilang dok, izin pulang kami. Gitu. Di situ kan masih ada 6 orang lagi dari PMI ya. Gitu. Akhirnya diizinkanlah kami pulang. Gitu. Itu berangkat tuh kita ke Jakarta dengan apa namanya, dengan perasaan masih ngeganjel sih sebenarnya, tapi gimana lagi, kita kan mental sama tenaga udah nggak kuat dong, nggak gitu. Dan kira-kira dokter marah nggak ya sama kita, kata si Muji. Ya kita udah nyerah, masa orang perang aja nyerah, apa namanya, udah nggak dibunuh gitu. Kita yang penting udah kerja lah, udah ngejalan tugas dan baik. Terus kata Pian, iya gue takut dokter marah-marah. Kata Rudi, paling kita dipecat ya. Iya, gitu kan kemungkinan buruknya diambil. Udah datang, ya. Nyampe apa namanya, nyampe rumah sakit nggak ada dokter. Pulang kita masing-masing. Besoknya kita masuklah ke rumah sakit, terus nemuin tuh dokter di unit forensik tuh. Berapa yang diidentifikasi? Nggak semua dok, baru ada kisaran 32 orang yang teridentifikasi. Ketika kami pulang, sisanya belum. Dia bilang gini, sebenarnya setengahnya aja teridentifikasi itu bagus. Ini lebih dari setengah, alhamdulillah. Kalau nggak apa namanya, pikiran kita udah pucat aja tuh. Soalnya dia tegas orangnya. Dia kalau udah memberikan suatu ilmu gitu dan kita harus belajar, tegas. Kayak misalkan seperti kasus kemarin kan, masalah racun aja tuh, pelajarin racunnya. Iya. Gimana cara racunnya bekerja? Oh, benar-benar tegas. Dia makanya banyak orang ketika diajak ke timnya dia agak ngeper juga. Kalau saya kan nggak tahu apa-apa ya, udah dah, yang penting masuk tim dokter nggak apa-apa. Gitu. Dan alhamdulillah, di situ kita dikasih apresiasi sama dia. Akhirnya dikasih tambahan sama dia tuh, uang saku. Alhamdulillah tuh. Nih buat lo pada ya. Tuh. Nih, uang apa dok?
terima aja, alhamdulillah. Tadi kan kita kemanusiaan yang nggak berpikir soal materi, tapi ketika kita sudah melaksanakan tugas, alhamdulillah ada aja rezekinya tuh. Iya tuh. Mungkin itu aja, nggak serem-serem banget tuh. Dan juga di sini punya kekuasaan batin gitu Bang, ya, bisa ngebantu keluarga korban itu. Iya, lucunya gitu, saya ketika sudah berhasil mengidentifikasi korban nih gitu, terus ngeliat keluarga alhamdulillah ketemu gitu, kita seneng gitu. Wah, seneng. Tapi pas ngeliat kerjaan banyak, kita lesu lagi. Wah, ada lagi yang belum nih, banyak banget yang belum. Banyak banget. Dan alhamdulillah tim dari PMI juga, rumah sakit PMI itu solid mereka, dan mereka menyelesaikan semuanya, tapi nggak semuanya teridentifikasi. Iya. Oke Bang, gue penasaran sama kisah pembantaiannya sini. Iya. Jadi kan di situ dibantai dan disebarin di 2 gunung berbeda gitu ya. Jadi maksudnya tuh dari berbagai desa gitu, orang-orangnya dibantai. Misal dari satu rumah diketok-ketok pintu, dibawa kabur, diculik, dibantai di situ. Terus di desa lain juga begitu. Iya. Iya. Jadi dalam satu kecamatan itu yang tadi saya sebutkan itu ada 20 desa. 20 desa. Ya, enggak satu kecamatan, beberapa kecamatan, 20 desa itu diculik, dibunuh dan digantung di situ atau diletakkan di situ di antara 2 gunung. Di antara 2 gunung disebar pokoknya ya. Oh iya. Dan yang menemukan juga tanpa sengaja doh. Kalau misalkan pecinta alam itu nggak tersesat di situ, itu nggak bakalan ketahuan. Alhamdulillahnya ada pecinta alam tersesat di situ, dia ngelihat 20 jenazah tergantung gitu, tengkorak, kaget kan mereka, dan akhirnya memang jalan ke desa itu, dia bikin laporan, terus dari aparat langsung telepon ke instansi terkait. Jadi di balik ketersesatan pendakinya itu Bang, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Alhamdulillah. Iya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tuh kayak gitu. Dan pembuka jalan untuk untuk menangkap pelaku, teridentifikasinya 2 jenazah pertama. 2 jenazah pertama, betul. Yang bisa dibilang kalau misalnya kan 22 yang ngelakuinnya. 22 orang itu bisa dibilang dari desa mana gitu Bang? Tersebar. Dan gitu. Kebetulan ada dari desa yang 2 orang ini keluarga mengenali. Mereka yang nyeret tuh sekarang mengenali tuh. Oh ini nih. Wah itu baru dari situ terlacak semua Bang ya. Aparat kan jeli kan, itu terlacak semua. Bang, kalau misalnya faktor utama nih dari terjadi pembantaian kayak gini kan, itu dari dukun santet ya, isu dukun santet. Itu kenapa sih kok bisa ada isu dukun santet begitu? Oh, di daerah tersebut daerah tersebut itu. Iya. Pertama awal isu dukun santet kan boomingnya di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Iya, terus melebar ke daerah yang lain. Bagi saya tahun 2000 itu kondisi politik di Indonesia. Ini saya bongkar dikit nggak apa-apa ya. Ini kan channelnya Crossboy ini ya kan. Ya. Situasi kondisi politik di Indonesia ini nggak stabil. Jadi dukun santet ini asumsi saya sebagai pengalian isu. Dan yang dibantai itu bukan murni dukun santet. Yang saya bilang tadi guru ngaji, ulama, kiai, ustadz, itu yang dibantai. Mungkin yang dibantai itu orang-orang yang berpengaruh di desa tersebut. Iya, benar. Oke, mantap. Sehingga ya saya pikir ini ada benang merahnya dengan pengalian isu dan kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Kan lagi bergolak tuh tahun 2000, ya kan, masa transisi reformasi. Itu dong. Bang, makasih banyak banget nih Bang, banyak banget pelajaran yang Abang kasih buat kita semua dan teman-teman juga di rumah. Sama-sama loh. Gila, mulai dari identifikasi tengkorak yang sampai gue jujur nggak ngerti gitu. Dari udah tengkorak
bisa diidentifikasi dari bentuk muka lah, dari gigi yang tanggal ya kan. Apalagi kayak tulang misalnya yang pernah cacat, maaf gitu. Itu banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil. Dan sekali lagi Bang, makasih banyak udah kedua kalinya mau main di channel ini. Ya sama-sama, karena tetangga kan. Lu tinggal telepon, gue datang yuk ngopi sambil ngobrol begini kan. Oke, buat teman-teman di rumah, sekali lagi gue mau ngingetin kalau kalian punya cerita mistis, pengalaman-pengalaman menarik seputar tragedi yang bikin bulu kuduk kita merinding, dan ingin bercerita atau bahkan ceritanya ingin kita ceritakan, bisa langsung aja DM di Instagram _. Bang Chandra, makasih banyak udah hadir. Sama-sama. Gua Armando dan Bang Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati teman.